Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil perencanaan destinasi wisata kami, yaitu UNESA Nightland. Sebelumnya, perkenalkan, saya Pelangi Kela Abadi dengan NIM terakhir 039. Nama saya Laili Sufiana Dewi dengan NIM akhir 048. Dan saya Biseka Isran Abdillah dengan NIM terakhir 049. Jadi, UNESA Nightland merupakan sebuah konsep destinasi wisata malam yang dikembangkan oleh mahasiswa Prodi Pariwisata UNESA sebagai representasi pariwisata di Surabaya berbasis sustainable tourism. Destinasi ini dirancang tidak hanya sebagai ruang rekreasi, tetapi juga sebagai wahana edukasi, pelestarian budaya, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui berbagai program seni, budaya, hiburan, serta penerapan prinsip ramah lingkungan, UNESA Nightland merupakan menjadi contoh nyata bagaimana perguruan tinggi dapat mengelola destinasi wisata yang inovatif sekaligus berkelanjutan, serta memperkenalkan identitas prodi pariwisata UNESA kepada masyarakat luas. Selanjutnya ada denah dari destinasi wisata UNESA Nightland. Destinasi ini dirancang dengan alur yang jelas, ramah pengunjung, dimulai dari area lobi tiket yang berada di bagian depan. Di area ini pengunjung melakukan pembelian tiket sebelum masuk. Dari lobi tiket tersedia jalur masuk dan jalur keluar yang terpisah untuk menjaga kelancaran arus pengunjung. Setelah melewati pintu masuk, pengunjung akan menemukan toilet yang berada tepat di bagian tengah bawah denah sehingga mudah diakses dari semua area. Bergerak ke area dalam, terdapat area taman di sisi kanan dan sisi kiri. Area ini difungsikan sebagai ruang terbuka untuk bersantai, berjalan, dan menikmati suasana malam dengan dekorasi tanaman dan bunga. Di sisi kiri area taman, terdapat ruang tempat istirahat, yaitu zona yang menyediakan kursi santai bagi pengunjung yang ingin beristirahat sambil melihat aktivitas di sekitar panggung serbaguna. Di sebelah kiri lagi terdapat playground yang berisi permainan anak seperti perosotan dan ayunan. Area ini dirancang sebagai zona ramah keluarga agar anak-anak memiliki ruang bermain tersendiri. Selanjutnya, pada bagian kanan area tengah terdapat area tenan, yaitu lokasi bagi pelaku UMKM dan penjual makanan yang menawarkan produk mereka. Area ini memberi kemudahan bagi pengunjung yang ingin menikmati kuliner atau membeli souvenir. Di bagian paling atas terdapat area wahana yang menjadi pusat aktivitas hiburan. Di area ini tersedia beragam wahana seperti Ferris wheel, roller coaster, komedi putar, dan lain sebagainya. Penempatan wahana di ujung kawasan bertujuan agar sirkulasi pengunjung mengalir dari tenang ke lebih ramai secara bertahap. Di bagian tengah kawasan berdiri panggung serbaguna yang menjadi pusat pertunjukan dan acara. Lokasinya yang strategis memungkinkan pengunjung menikmati hiburan dari berbagai arah. Area destinasi ini juga dilengkapi area parkir di sisi kiri dan sisi kanan sehingga dapat menampung kendaraan pribadi maupun bus wisata. Secara keseluruhan, Dena ini dirancang agar pengunjung mendapatkan pengalaman yang nyaman, aman, dan terarah melalui pembelian tiket, menikmati taman, kuliner, area bermain, hingga menuju wahana utama.
Dari destinasi ini, kita memiliki misi menciptakan sustainable tourism. Untuk mencapai misi kita membentuk visi yang sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan eco-friendly pada destinasi wisata. Kemudian yang kedua, melestarikan budaya lokal dalam bentuk pementasan yang diadakan pada panggung wisata yang berada di tengah-tengah wisata. Kemudian yang ketiga, memberdayakan pelaku UMKM lokal yang mana UMKM lokal akan mengisi tenan-tenan yang berada di dalam destinasi wisata. Kemudian yang terakhir, menciptakan destinasi wisata ramah anak, yang di dalam destinasi wisata tersebut adanya playground untuk anak-anak bermain. Next. Baik, kita masuk ke bagian strategi. Yang pertama, kita ingin mematok harga tiket rendah agar dapat diakses oleh berbagai kalangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan destinasi bisa dinikmati semua lapisan masyarakat. Dengan harga yang terjangkau, wisata menjadi lebih inklusif, tidak hanya untuk kelompok tertentu, tetapi benar-benar terbuka bagi siapapun yang ingin berkunjung. Lalu yang kedua, kita menghadirkan destinasi wisata UNESA yang dikelola oleh mahasiswa pariwisata sebagai ruang unjuk kompetensi dan media memperluas pengenalan prodi kepada masyarakat. Jadi melalui pengelolaan langsung oleh mahasiswa, destinasi ini menjadi tempat praktik nyata untuk mengasah keterampilan profesional. Selain itu, destinasi ini juga menjadi sarana promosi agar masyarakat lebih mengenal kualitas kegiatan dan keunggulan program studi pariwisata UNESA. Lalu yang ketiga ada digitalisasi layanan seperti tiket online dan QR Code untuk mengurangi penggunaan kertas. Penerapan layanan digital bertujuan mempercepat proses kunjungan, membuat operasional lebih praktis, dan mendukung upaya ramah lingkungan. Dengan sistem ini, pengunjung bisa menikmati komunitas lokal untuk program budaya, lingkungan, dan pemberdayaan UMKM. Kerjasama ini penting agar manfaat wisata tidak hanya dirasakan oleh pengelola, tapi juga masyarakat sekitar, melalui kegiatan budaya, pelestarian lingkungan, dan dukungan terhadap UMKM. Destinasi mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Nah, kemudian di sini kita akan membuat program-program yang ada di destinasi wisata UNESA Nightland. Yang pertama yaitu mengadakan live musik setiap hari dengan genre musik yang berbeda. Kenapa genre musik yang berbeda? Agar setiap wisatawan yang berkunjung pada setiap harinya tidak bosan. Nah, yang kedua, event bertajuk budaya setiap 2 minggu sekali, yaitu wayang, ludruk, drama musikal, drama sejarah nasional, drama legenda, tari tradisional. Yang mana ludruk sendiri ini sudah mulai pudar di kalangan masyarakat. Kemudian yang terakhir, penyewaan panggung serbaguna untuk acara tertentu seperti event perlombaan, karya wisata, dan event lainnya. Baik, kita masuk ke bagian evaluasi. Dari evaluasi yang sudah kami lakukan, kami dapat menemukan beberapa poin yang menurut kami penting untuk diperhatikan. Yang pertama yaitu adalah strength, mencakup aspek keberlanjutan seperti lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. Artinya, program wisata ini pertimbangkan dampaknya secara menyeluruh, sehingga kegiatan tetap aman bagi lingkungan, memberi manfaat bagi masyarakat, mendukung ekonomi, dan tetap memperhatikan nilai budaya. Lalu program acara yang padat dan dinamis agar wisatawan tidak mudah bosan. Banyak aktivitas yang disusun beragam sehingga pengunjung selalu punya hal baru untuk dilihat atau dilakukan. Yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahan dari wisata kami, yaitu adalah strategi harga tiket yang murah dapat mengancam keberlanjutan ekonomi wisata. Harga rendah memang mudah menarik pengunjung, tapi dalam jangka panjang bisa membuat pemasukan tidak cukup untuk perawatan, pengembangan, atau peningkatan kualitas layanan. Lalu yang terakhir adalah opportunities atau peluang dari wisata kami, yaitu
menjadi satu-satunya wisata wahana malam yang berada di Surabaya. Keunikan ini memberikan daya tarik besar karena tidak ada pesaing langsung, sehingga peluang menarik banyak wisatawan lebih tinggi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami tentang perencanaan pembangunan destinasi wisata berkelanjutan yaitu Unesa Nightland. Semoga presentasi kami dapat diterima dan dapat dilaksanakan pembangunan. Mungkin presentasi akan saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.